Lebih lanjut mengenai buruh jahit yang syok karena dimintai klarifikasi soal transaksi 2,9 miliar rupiah. Kita sudah terhubung dengan Subandi, Kepala Kantor Pajak Pratama Pekalongan. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak. Ini bikin heboh, yang ditagih panik, didatangin sama petugas pajak. Awalnya gimana? Tidak ada profiling sebelumnya. Harusnya kantor pajak punya loh, Pak. Terima kasih, Mbak. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih kalau diberi kesempatan oleh Kompas TV untuk menyampaikan semacam klarifikasi juga ya untuk menghindari terjadinya miskomunikasi di antara kita atau di masyarakat kami. Mungkin awalnya, Mbak, bahwa di sistem aturan kami itu menangkap adanya transaksi antara sebuah perusahaan di daerah Boyolali itu dengan wajib pajak kami yang inisialnya I, yang isinya U tadi, bahwa ada transaksi totalnya, sekali lagi totalnya ya sekitar 2,9 terjadi sekitar 43 transaksi, 43 kali transaksi nilainya 2,9. Dari data tersebut kami mencoba mengirimkan surat, karena kalau kami satu-satu rasa-rasanya kami panggil WP satu-satu atau ngecek satu-satu kami kurang efektif, karena memang WP kami jumlahnya sangat banyak, sehingga kami beranggapan bahwa dengan mengirimkan surat ini lebih efektif. Jadi kami mengirimkan surat kepada WP yang bersangkutan. Sebenarnya kami hanya ingin klarifikasi, data kami ini kok ada transaksi ini benar nggak? Karena yang tercatat di sistem administrasi kami adalah nama wajib pajak tersebut. Kami menerbitkan surat tanggal 1 Juli karena sampai dengan akhir Juli itu belum ada respon. Kebetulan waktu itu kami SOP selanjutnya adalah kami akan melakukan visit kepada wajib pajak, karena ini juga salah satunya menyangkut jumlah yang cukup material untuk lingkungan untuk ukuran Kalongan ya. Jadi sekitar 2,9 itu jumlah yang cukup material sekali. Nah, ketika kami visit, sebenarnya kami berempat itu bukan semua, istilahnya kalau kami ada kepala eksekusi, ada account representatif, bukan semuanya AR dari wajib pajak tersebut, akan tetapi kebetulan kami pada hari yang sama itu kami bareng-bareng, karena biasanya kami juga untuk karena keterbatasan terkait dengan sarana prasarana, sehingga kami dalam satu hari itu biasanya bareng-bareng ada 4 orang, itu maksudnya itu satu kepala seksi dan 3 AR, untuk sebenarnya untuk konfirmasi aja, klarifikasi aja, ini bagaimana sih, apakah benar wajib pajak tersebut itu benar-benar melakukan transaksi tersebut. Oke. Nah, pada saat ya, Mbak. Ya, jadi berarti wajib pajak yang diminta keterangan bukanlah subjek pajak yang tengah dikeker sama petugas pajak. Gimana maksudnya, Pak? Maaf. Jadi maksudnya saat melakukan konfirmasi kepada wajib pajak yang kaget, Pak, ini berarti dia bukanlah subjek pajak atau pemilik transaksi 2 miliar lebih tadi. Pada saat kami menerbitkan surat, kami belum ke arah situ. Jadi kami hanya. Tapi sekarang udah ketahuan kan, Pak, kalau bukan dia maksudnya? Kenapa? Tapi sekarang udah ketahuan kan, kalau bukanlah dia yang memiliki transaksi tersebut? Ya, pada saat ini berdasarkan profiling ketika kami visit, katanya menguji kepada wajib pajak pun, ketika kami lihat profilnya wajib pajak itu mungkin nggak dengan kondisi yang apa yang benar-benar terjadi, karena memang kami sudah minta kepada teman-teman kalau untuk wajib pajak kondisi sebelumnya tolong bukan hanya sekedar di atas kertas, akan tapi benar-benar bisa dikunjungi untuk melihat kondisi sebenarnya seperti apa. Nah, pada saat itu berdasarkan visualisasi kami ya, teman-teman yang turun ke lapangan, ini kok rasa-rasanya menurut kami, rasa-rasanya juga kok menimbulkan tanda tanya juga. Ini dengan kondisi yang mungkin WP tersebut ya mungkin yang seperti seperti yang dalam medsos-medsos yang mungkin hanya 10 juta, nggak sampai, nggak pernah pegang uang sekian, kerjanya hanya seperti ini. Rasa-rasanya dari visualisasi pada saat itu ya kami belum masuk ke yang lain, kok rasanya tidak memungkinkan. Oleh karena itu kami juga nanti mungkin akan pertimbangkan lagi terkait dengan data-data tersebut. Jadi sudah dipastikan bahwa NPWP-nya disalahgunakan oleh pihak lain? Mohon maaf, Mbak, ini sebenarnya bukan NPWP karena kenyataannya wajib pajak ini belum terdaftar. Belum terdaftar di kami. Jadi dari data tersebut kami sebenarnya untuk konfirmasi benar nggak ini WP ini transaksinya benar atau enggak atas nilai sekian. Seandainya benar,
dan belum terdaftar, kami himbau untuk mendaftar dulu. Nah itu jadi sama Oh sekali sorry Pak, bukan sorry tagihan. diklarifikasi sedikit Pak. Jadi transaksi ini ketahuannya dari mana? Dari sisi aplikasi kami, Mbak. Oh. Nah, tadi Bapak mengatakan bahwa ada kecurigaan ini perusahaan yang menggunakan begitu ya transaksi tersebut. Udah ketahuan Pak perusahaan apa, sektor apa mungkin? Kalau perusahaan rasanya ini karena ini terkait dengan sepertinya ya ini sekali lagi menurut dugaan kami ya Pak, Mbak, karena ini perusahaannya itu tidak terdaftar di kami, ini di wilayah lain di luar kewenangan kami, seperti tadi kan disebutkan di dalam berita tadi sebenarnya daerah Boyolali, jadi sepertinya ini kami duga, sekali lagi ini dugaan kami ya Pak ya, sekali lagi bukan kami menjustifikasi bahwa ini adalah perusahaan tekstil, karena ini kan terkait dengan pembelian kain kalau tidak salah. Dan penelusurannya sudah serahkan juga mungkin ke pihak kepolisian atau bagaimana? Karena ini tampaknya menggunakan data orang ya. Belum sejauh itu Mbak, karena ini kan data ini kan baru kemarin itu kami Ya. memperoleh data. Ya nggak apa-apa kan saya Konfirmasi dulu. maunya biar cepat mana tahu gitu. Nah Pak begini, Pak Ismanto shock Pak ketika ada petugas pajak datang ke rumah. Kaget sekali. Ya. Dia merasa nggak pernah ada transaksi lebih dari 2 miliar begitu. Sampai jadi introvert Pak di rumah, ngekong diri begitu, mengurung diri. Nah saya mau tanya tanggung jawab petugas pajak sudah memberikan klarifikasi belum ke Pak Ismanto bahwa seperti yang dijelaskan barusan sehingga dia bisa tidur tenang gitu loh Pak. Prinsip kami sudah Mbak, kami sudah. Udah. Ketika kami mengunjungi kepada wajib pajak yang bersangkutan, kami sudah menyampaikan bahwa tujuan kami ke sini ini adalah untuk mengklarifikasi. Jadi belum nagih dan kami belum ke arah situ. Jadi kami akan lihat benar nggak transaksi ini, karena ketika datang kami sudah melakukan cross checkan dengan data, wajib pajak sini mengatakan nicknya benar Pak, nicknya ini nick saya. Nah ketika itu kami baru menanyakan ini benar nggak ada transaksi semacam ini, dan wajib pajaknya mengatakan oh enggak Pak, enggak, ini saya nggak pernah melakukan transaksi seperti itu. Jadi kami masih istilahnya masih awal banget lah. Ini sekali lagi ini bukan tagihan ketagihan kepada wajib pajak, ini hanya semacam klarifikasi saja, menanyakan atas transaksi tersebut kebenarannya. Ya. Jadi statusnya Pak Ismanto apa Pak sekarang ini dalam kasus transaksi uang lebih dari 2 miliar ini? Statusnya kami masih melakukan ini lagi Mbak, istilahnya kalau masih melakukan ini ya karena ini case-nya belum selesai, karena baru Jumat kemarin kan, ini baru minggu kemarin, jadi kami masih pelajari lagi. Kalau misalnya ini nanti kenyataannya dan ini rasa-rasanya menurut kami akan cek lagi memang benar ya, nanti akan kita tindak lanjuti. Sebenarnya ini yang menggunakan nicknya siapa sih, atau transaksinya benar atau enggak sih. Nah nanti akan kami eskalasi ke atasan kami tentunya di Kanwil, karena ini nanti sudah beda wilayah ya Mbak ya, tadi seperti yang saya mau tadi kami di Pekalongan, sementara lawan transaksinya adalah di Boyolali. Itu kan lantas bagaimana cara KPP Pekalongan menelusuri siapa pelakunya, siapa di balik transaksi yang cukup besar nilainya? Nanti kami eskalasi dulu Kanwil, karena ini sudah beda teritori ya, adalah beda wilayah kerja lah, operasional kerja, yang di satu sisi lawan transaksinya kan di Boyolali bukan wilayah kami, dan kebetulan kantor wilayahnya pun sudah beda. Kalau kami di Semarang, Kanwilnya, kalau yang Boyolali itu di Solo. Jadi nanti kami eskalasi dari Kanwil, nanti dari Kanwil mungkin bisa koordinasi dengan Kanwil yang ada di Solo. Jadi gimana Pak nanti upaya ke depannya sehingga tidak terjadi lagi kasus serupa? Ya tentunya kami tetap mengimbau kepada masyarakat ya, bahwa jangan sampai identitas kita itu disalahgunakan atau diberikan kepada orang lain atau dipinjamkan lah, karena ini risikonya cukup besar sekali. Pokoknya identitas kita kalau benar-benar harus kita awasi benar-benar, apalagi kalau nanti menyangkut masalah rekening ya, rekening jangan sampai nanti ada yang rekening kita nerima rekening tabungan dari online lah, itu nanti malah lebih ruwet lagi nanti ke depannya. Jadi filteringnya seperti apa supaya tidak terjadi lagi misalnya profiling begitu, atau mungkin kalau misalnya memang ada warga yang belum punya NPWP mungkin lebih rajin lagi gitu Pak untuk melakukan pengecekan, mengajak masyarakat supaya punya NPWP gitu loh. Proaktif. Ya kalau misalnya ini prinsipnya Mbak, bahwa kalau sudah memenuhi syarat kewajiban subjektif, monggo silakan daftar untuk memperoleh mendaftarkan ke KPP terdekat. Kalau misalnya apakah KTP-nya digunakan atau tidak, kami
belum sampai sejauh itu karena kami hanya sebatas ketika kami ada data itu kami tindak lanjuti dalam rangka konfirmasi itu. Itu, Mbak. Pak Subandi, saya penasaran, sebenarnya kasus seperti Pak Ismanto ini baru kali ini terjadi atau sebenarnya sudah beberapa kali? Kalau menurut pengalaman kami memang sudah ada beberapa kali kasus case semacam itu. Jadi kadang ada yang pegawai atau karyawan yang dipinjam KTP-nya. Yang biasanya kadang ada karyawan dipinjam KTP-nya untuk mendirikan sebuah CV. Kan mungkin dalam beberapa case kan sering muncul itu, mungkin di mass media pun juga ada itu yang kemarin waktu sebenarnya ternyata, atau beli mobil ternyata pakai KTP pinjam nama dari sopirnya yang masuk gang sempitmu, rasanya juga nggak mungkin itu ada mobil itu bisa masuk. Nah, semacam itu sebenarnya juga kemungkinan bukan hanya di Pekalongan tapi banyak di tempat lain juga terjadi kasus-kasus semacam itu. Oke, kasus ini sudah berulang terjadi. Artinya mungkin dengan kasus yang baru ini dengan Pak Ismanto, apa gebrakan terbaru dari perpajakan begitu Pak, supaya tidak terjadi lagi kasus serupa. Toh kita kan membutuhkan basis data yang bagus begitu. Ini kalau dari diceritain begini, saya merasa basis data kita belum oke gitu loh. Sampai tiba-tiba kucuk-kucuk datengin Pak Ismanto. Ya, betul Mbak. Yang penting basis data kita akan senantiasa kita update karena memang dalam beberapa case itu memang kadang dalam beberapa case wajib pajak kadang sebenarnya sudah pindah, tapi kadang tidak lapor ke kami atau statusnya sudah berubah, tapi tidak ada lapor ke kami, sehingga kami tidak mengetahui secara pasti karena kami ya terus terang ada keterbatasan. Kami mengawasi di Pekalongan sendirilah, itu ada sekitar 500.000 wajib pajak. Tenaga pengawas kami hanya total pegawai hanya 100, yang khusus pengawasan mungkin hanya sekitar 40. Jadi terlalu banyak yang kami awasi sehingga kami tidak bisa mengawasi satu persatu, dan rasa-rasanya kami dalam melakukan pengawasan tentunya lebih bersifat diutamakan. Kalau misalnya itu nilainya besar ya kami akan fokus ke situ. Mungkin yang belum ini ya mungkin kami belum bisa karena keterbatasan itu. Ya, keterbatasan membutuhkan kerjasama dari semua pihak begitu ya Pak Subandi. Kami akan menunggu bagaimana cerita akhir dari ini, dan kita tunggu siapa sebenarnya yang menggunakan data dari Pak Ismanto terkait dengan transaksi dana lebih dari 2 miliar rupiah. Terima kasih Pak Subandi, selamat malam, sehat-sehat selalu. Malam.